Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ya dalam layanan BK, yaitu bimbingan klasik. Pertemuan kita kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang bullying dengan tema atau topik Stop Bullying. Baik, anak-anak, apa kalian sudah siap? Semoga kalian hari ini sehat selalu ya. Baik, selanjutnya dalam layanan bimbingan klasikal kita hari ini ada beberapa tujuan. Pada layanan bimbingan klasikal kita hari ini, kita akan membahas tentang stop bullying. Adapun tujuannya yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian bullying itu sendiri seperti apa. Kemudian yang kedua ada tentang penyebab timbulnya bullying itu seperti apa. Dan yang ketiga ada tentang macam-macam bullying. Kira-kira nanti ada bullying apa aja sih gitu kan. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu tentang dampak bullying itu sendiri seperti apa. Dan kemudian yang kelima nanti ada tentang cara mencegah bullying seperti apa. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih pengertian bullying? Ada yang tahu? Oke, bullying di sini yaitu suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara melukai secara fisik, verbal, atau emosional, atau psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang secara fisik atau mental lemah, berulang kali tanpa ada perlawanan untuk membuat korban menderita. Jadi dari pengertian ini kita dapat simpulkan ya bahwa bullying itu suatu tindakan yang dilakukan ya untuk melukai seseorang, baik secara fisik, verbal, ataupun emosional, yang bisa dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok yang merasa dirinya lebih kuat. Bahkan gitu kan, dia melakukannya itu secara berulang kali tanpa ada perlawanan untuk membuat, dan salah satu tujuannya itu untuk membuat korban menderita. Baik, selanjutnya. Nah, penyebab timbulnya bullying. Apa aja sih penyebabnya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Apa? Oke, untuk penyebab bullying itu sendiri, ada beberapa ya. Yang pertama, adanya rasa ingin berkuasa. Jadi dia selalu merasa ingin berkuasa, misalkan di kelas gitu kan, atau di sekolah dia yang selalu ingin berkuasa gitu kan, ingin dianggap. Nah, yang kedua, penyebab timbulnya bullying ini adalah yaitu akibat kurangnya perhatian dari orang sekitar. Ya, jadi dia mencari perhatian dengan cara dia melakui orang lain gitu kan, dengan cara dia membuli orang lain. Kemudian yang ketiga, pelaku pernah menjadi korban kekerasan. Jadi dia juga pengen membalas gitu kepada orang lain. Gimana sih rasanya mengerasi orang lain gitu, karena dia ternyata pernah menjadi korban kekerasan. Dan yang keempat, salah satu penyebab bullying itu yaitu akibat sering berkelahi. Misalkan kebiasaan buruk dari kecil ya, dari sekolah SD, misalkan dari sekolah SMP, dan kemudian di SMA. Jadi membawa dia gitu ya menjadi suatu kebiasaan. Jadi akibat sering berkelahi. Kemudian yang kelima yaitu akibat meniru tindakan kekerasan dari film atau game. Misalkan kalian itu ya sering menonton film yang memang menunjukkan gitu ya sikap-sikap kekerasan gitu kan. Jadi kalian itu ingin meniru. Gimana sih kalau misalkan aku menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari atau kepada teman? Kira-kira teman akan bereaksi seperti apa ya? Misalkan gitu. Atau misalkan karena dari games itu misalkan kalian sering berantem di games itu kan, atau kalian sering berkelahi, jadi kalian terbiasa gitu dan meniru adegan-adegannya. Nah, jadi itu ya salah satu penyebab timbulnya bullying. Ada 5. Yang pertama, adanya rasa ingin berkuasa. Kemudian yang kedua, akibat kurang perhatian dari orang sekitar. Yang ketiga, pelaku pernah menjadi korban kekerasan. Keempat, akibat sering berkelahi. Dan yang kelima, akibat meniru tindakan kekerasan dari film atau games. Baik, selanjutnya.
Nah, ada macam-macam bullying. Ada yang tahu ada bullying apa aja? Oke, di sini ada beberapa macam bullying ya. Nah, di antaranya, menurut Barbara Coloroso, dalam bukunya ya, tahun 2006, halaman 47-50, dia menjelaskan bahwa terdapat 4 jenis bullying. Yang pertama ada bullying secara verbal, kemudian yang kedua ada bullying secara fisik, ketiga ada bullying secara relasional, kemudian yang keempat ada bullying elektronik. Sebelumnya dulu ya, di sini kita akan bahas dulu tentang macam-macam bullying ini. Di sini yang pertama ada bullying verbal. Kalau bullying verbal itu bullying yang dilakukan secara verbal atau secara ucapan. Misalkan kalian sering mengatai temen ya, misalkan kamu jelek, misalkan kamu berjerawat gitu kan, kamu gendut misalkan ya, berarti itu bullying verbal, body shaming gitu ya. Jadi kalian menghina orang. Bisa gitu ya, bullying verbal itu menghina, mencaci gitu kan, mengejek, itu termasuk bullying secara verbal. Kemudian yang kedua ada bullying secara fisik. Seperti apakah bullying secara fisik? Nah, betul ya. Jadi, bullying secara fisik itu, misalkan kalian menendang, menonjok gitu ya. Kalau itu menengkas, misalkan ya. Jadi orang sampai jatuh gitu kan. Atau menjitak, mencubit. Itu termasuk ke dalam perilaku bullying secara fisik. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu bullying secara relasional. Kalau bullying relasional itu biasanya itu dengan bahasa tubuhnya. Misalkan, teman saya Bu suka melirik-lirik gitu kan dengan tatapan mata tajam. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi kalian tuh menampakkan ketidaksukaan kepada seorang itu dengan cara tatapan atau bahasa tubuh kalian. Kemudian yang keempat ada bullying elektronik. Kalau bullying elektronik itu sudah jelas ya, tindakan bullying yang dilakukan secara elektronik atau misalkan contohnya itu kalian suka menghina teman kalian di media sosial, misalkan ya. Atau kalian itu suka menyindir teman di status, misalkan ya, baik itu status WA atau misalkan di Instagram ya, di story kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh bullying elektronik. Oke, jadi tadi betul ya, ada beberapa macam bullying. Menurut Barbara Colorosa dalam bukunya terdapat 4 jenis bullying. Ya, bullying verbal, ada bullying fisik, ada bullying rasional, dan ada bullying elektronik. Baik, selanjutnya. Nah, ada dampak bullying. Kira-kira dampak bullying itu ada apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Oke, di sini ada dampak negatifnya. Dampak negatif bullying sendiri itu yang pertama munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan, dan masalah tidur. Hal tersebut kemungkinan akan terbawa hingga korban dewasa. Jadi kalau orang yang sudah kena mentalnya gitu ya akibat bullying, biasanya dia juga memiliki permasalahan mental. Misalkan dia mudah depresi, dia gelisah, dan dia tidak bisa tidur gitu ya. Kemudian yang kedua, dari sakitnya itu bisa jadi keluhan kesehatan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, dan ketegangan otot. Jadi kayak psikosomatis gitu ya, yang sakitnya hati tapi berdampak pada kesehatan fisik gitu. Kemudian yang ketiga ada rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah. Jadi misalkan tidak ada motivasi untuk datang ke sekolah karena takut dibully misalkan. Jadi kehadiran di sekolahnya pun akan sangat menurun karena dia merasa tidak aman ketika berada di lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat, penurunan semangat belajar dan prestasi akademis. Kalau misalkan dia sudah tidak ada motivasi untuk datang ke sekolah, sudah jelas pasti akan menurunkan semangat belajar dan prestasi belajarnya juga di sekolah gitu ya. Jadi akan saling mempengaruhi. Kemudian selanjutnya dalam kasus yang cukup langka, korban bullying mungkin akan menunjukkan sifat kekerasan. Nah, jadi rata-rata korban bullying itu kalau misalkan dia
sudah tidak kuat-kuat banget gitu ya. Jadi dia bisa menunjukkan sifat kekerasan. Jadi dia misalkan mudah marah gitu kan. Dia juga misalkan jadi berani melawan orang lain seperti itu ya. Itu dampak negatif dari bullying. Nah, kemudian ada juga dampak positifnya. Kira-kira apa aja? Nah, ternyata bullying juga memiliki dampak positif ya. Yang pertama, dia menjadi pribadi yang lebih kuat dan tegar dalam menghadapi masalah karena dia sering ditempa oleh masalah. Jadi dia mental dan fisiknya itu lebih kuat dan tegar gitu. Kemudian yang kedua, dia termotivasi untuk menunjukkan potensinya agar tidak direndahkan lagi. Jadi orang yang korban bullying itu dia juga bisa gitu kan dengan hinaan, dengan cacian orang lain, dia menjadi termotivasi gitu kan bahwa dia itu sebetulnya memiliki potensi gitu kan. Dia itu memiliki kesempatan yang sama dengan orang-orang lain. Kemudian selanjutnya, dia juga termotivasi untuk berintrospeksi diri. Jadi kalau kita bisa berpikir positif, ketika orang lain menghina atau mengejek gitu kan, dia akan menjadikannya sebagai bahan motivasi untuk berintrospeksi diri. Betul nggak sih saya itu seperti itu gitu kan? Jadi dia berpikir positif. Kemudian selanjutnya, cara mencegah bullying. Kira-kira harus seperti apa sih cara mencegahnya? Nah, untuk mencegah agar kita tidak menjadi korban tindakan bullying, yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, kita harus menghindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan, sehingga tidak memicu gitu ya, atau mengundang pelaku bullying untuk membuli kita. Kemudian yang selanjutnya, usahakan kita itu jangan sendirian ya, terutama di tempat sepi. Karena kalau misalkan kita selalu sendirian, apalagi di tempat sepi, itu akan menjadi kesempatan untuk pelaku bullying membuli diri kita. Kemudian selanjutnya, hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Kalau kita sudah mengetahui karakter orang itu seperti apa, kita jangan mencari gara-gara gitu ya. Jadi kita mencoba untuk menghindarinya saja. Kemudian selanjutnya, jangan berada di dekat orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Jadi usahakan kita juga menjauhi gitu kan para pelaku bullying itu agar mereka juga tidak ada kesempatan untuk membuli kita. Dan yang selanjutnya yaitu kenali dan perhatikan pelaku bullying. Kalau kita sudah mengetahui kan siapa sih orang yang suka membuli gitu kan, dan kita perhatiin gitu kan, kira-kira bullyingnya itu seperti apa, agar kita bisa terhindar. Kemudian selanjutnya, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Artinya, jika kalian memang tidak ingin dibully oleh orang lain, kalian juga jangan suka membuli orang lain. Kalian sudah merasakan gimana rasanya dibully, jadi kalian jangan ikut-ikutan untuk melakukannya kepada orang lain. Nah, sedangkan untuk melawan pelaku bullying, kalau tadi kan ya agar kita tidak menjadi korban. Kalau sekarang, cara untuk melawan pelaku bullyingnya, kita itu harus seperti apa sih? Nah, yang pertama, jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Jadi dalam hal ini, kita itu harus menunjukkan atau harus menjadi pribadi yang percaya diri dan menunjukkan bahwa kita itu bukan pribadi yang lemah gitu. Bahwa kita itu bukan orang yang cengeng gitu kan. Dan kita juga harus bisa menunjukkan bahwa kita itu tidak mau mengganggu dan diganggu. Kita ingin hidup rukun gitu kan. Kita ingin hidup nyaman. Kemudian yang kedua, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Jangan biarkan emosi terpancing. Dalam arti, kalian harus bersikap tenang gitu kan. Jangan mudah marah, jangan mudah terbawa emosi apabila memang ada teman yang suka mengejek atau membuli kita. Jadi usahakan tetap tenang. Kemudian yang ketiga, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Kalau misalkan di dalam kelas
teman yang suka membuli, kalian jangan cuek gitu ya. Jadi kalian jangan diam aja. Coba kalian tolong. Dan kemudian bisa juga kalau misalkan memang kalian tidak memiliki pengaruh apa-apa dan tidak bisa menolongnya, kalian bisa melaporkannya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, lakukan perlawanan, diikuti dengan berteriak, lari, atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Kalau memang bullyingnya itu sudah keterlaluan dan tidak bisa dihentikan atau misalkan tidak bisa dihindarkan, kalian bisa melakukan perlawanan gitu ya, dengan misalkan kalian berteriak, atau lari, atau apapun gitu kan, sambil kalian mencari pertolongan. Nah, jadi itu ya anak-anak, itu tentang cara mencegah bullying, mencegah agar kita tidak menjadi korban, dan mencegah gimana caranya kita menyikapi gitu kan, pelaku bullying di sekitar kita itu seperti apa. Baik, tadi kita sudah membahas ya beberapa dari materi bullying ini. Ada pengertiannya, ada macam-macamnya, kemudian ada cara mencegahnya itu seperti apa gitu kan. Nah, pada video berikutnya Ibu akan coba untuk menayangkan tentang video bullying ya. Tolong kalian simak baik-baik ya videonya. Nah, ini video tentang bullying. Kalian tolong amati baik-baik dan nanti kalian bisa membuat kesimpulan apa yang terjadi dalam video ini. Tolong disimak baik-baik ya. Aku Rino, anak kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu merundung diriku, memanggil dengan sebutan Satria Bodoh Hitam, karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli perundungan dari mereka, hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Nilai maksimum untuk fungsi objektif. Rino! Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas. Tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku berasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? Hentikan! Rino, pergi ke ruang BK sekarang. Kamu kenapa, Rino? Ibu sering melihatmu melamun di kelas. Dulu, aku adalah anak yang selalu riang dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perundungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Hei, Rino. Iya, Bu. Tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah, dan selalu bertanya kenapa aku dilahirkan seperti ini. Di sosial media pun, mereka menghinaku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Silakan orang tua Rino.
ibu tidak naik kelas. Stop perundungan dan kekerasan di sekolah yang dapat mengakibatkan gangguan mental pada seseorang. Baik, jadi itu ya tayangan video tentang bullying. Dari video tersebut, kalian nanti dapat menarik kesimpulan. Kira-kira apa yang kalian pikirkan setelah kalian melihat tayangan video tersebut? Oke, tadi kita sudah bahas ya tentang PowerPoint bullying dan kemudian tentang video bullying. Mungkin untuk materi BK kali ini, Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.